Amin, haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. 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 Ya, puji Tuhan saudaraku sekalian. Begitu luar biasanya Tuhan kita sehingga kita bisa ditarik. Ini pagi kita sedang ditarik oleh Tuhan untuk dekat kepada Dia. Amin. Amin. Kalau pribadi kita, pasti kita mengikuti keinginan daging kita, iya kan? Ya. Tidur, lumayan 15 menit, 20 menit lagi tidur, lumayan. Itu adalah daging kita. Tetapi karena Tuhan tarik kita. Jadi Bapak Ibu harus percaya, kalau kau bangun pagi hari ini, Tuhan yang menarikmu dekat kepada Dia. Amin. Haleluya. Dan pujian ini begitu luar biasa. Ada pertanyaan mengatakan, saudaraku sekalian, sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus, kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh siapa Bapak Ibu dan saya sehingga Dia tarik kita mendekat kepada Dia. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau Tuhan sedang tarik kita pagi hari ini untuk mendekat kepada Dia, pujian kita mengatakan bahwa itu lebih dari berkat yang kau beri. Itu sudah berkat yang Tuhan berikan kepada kita waktu Dia tarik kita. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang-orang yang lebih hebat, tetapi Tuhan tidak butuh orang-orang hebat yang sombong, orang-orang hebat yang membatasi diri. Tetapi Tuhan suka dengan orang-orang yang biasa-biasa saja, tetapi memberikan diri untuk ditarik oleh Tuhan. Iya. Katakan, saya bangga punya Tuhan. Saya bangga punya Seperti Yesus. Amin. Seperti Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau pagi hari ini kita ditarik oleh Tuhan, itu artinya Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat, orang-orang yang sembuh. Katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang perjalanan ini tidak semua mulus. Kalau mau Bapak Ibu Saudara sekalian nyaman, berjalanlah di tempat yang rata saja. Tetapi perhatikan, Bapak Ibu akan tetap ada di posisi yang sama. Tetapi kalau Bapak Ibu mau berjalan menanjak dalam hal-hal yang terjal, saya mau katakan Bapak Ibu akan mengalami peningkatan. Dan tidak pernah orang sampai di puncak kalau berjalan di tempat yang rata. Hanya orang-orang yang berjalan mengikuti langkah-langkah sekalipun itu menanjak, dialah yang berhak sampai di puncak. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu kalau Bapak Ibu pernah gagal, kalau mungkin hari ini Bapak Ibu ada penurunan, saya mau katakan bangkit. Amin. Amin. Bangkit dari kegagalan dan songsonglah kesuksesan. Karena Tuhan sudah tarik Bapak Ibu untuk sukses. Ayo nak bangun, ayo nak doa, ayo nak memuji Tuhan. Biar kamu sukses, biar kamu jangan gagal terus, biar jangan kamu biasa-biasa. Saya mau katakan kalau Bapak Ibu mau biasa-biasa, nyaman dalam situasi yang biasa, maka biasa-biasa saja.
Tetapi kalau Bapak Ibu mau naik lebih lagi, ada di puncak prestasi, di puncak kesehatan, di puncak keberhasilan, maka Bapak Ibu harus naik. Harus ikuti arah. Itu baru Bapak Ibu sedang sepakat dengan Tuhan. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk semangat, untuk bangkit, untuk tidak berlama-lama dalam merenungkan kegagalanmu hari ini. Sehingga engkau bisa bangkit dan mengalami keberhasilan. Bersama dengan Tuhan katakan pasti bisa. Amin. Amin. Bersama Yesus pasti bisa. Maju terus, tetap semangat bersama Yesus, pasti bisa. Engkau pasti bisa lalui keadaanmu hari ini dengan kemenangan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan demikian, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub perkatakan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mengetahui apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya dan dia mengalami sendiri. Jadi Bapak Ibu dan saya harus mengalami apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jadi jangan hanya mengalami hal-hal yang gagal, hal-hal yang kecil, tetapi kita hari ini beriman mengalami keberhasilan, mengalami kebangkitan, mengalami kesembuhan. Bapak Ibu, Tuhan sudah melakukannya jauh lebih daripada kita melakukannya. Jadi kalau pagi ini kita ditarik untuk datang bersekutu dengan Dia, untuk kita mendengarkan suaranya, maka ikut saja. Amin. Ikut saja. Dikatakan aku tahu bahwa engkau sanggup. Sanggup ngapain Bapak Ibu? Sanggup memulihkan ekonomi kita, sanggup menyembuhkan penyakit kita. Amin. Sanggup memulihkan keluarga kita. Amin. Bahkan sanggup untuk membayar, melunaskan setiap hutang-hutang kita. Amin. Amin. Haleluya. Adakah yang tidak berhutang di sini? Semua orang pernah berhutang. Iya. Tetapi bukan itu gaya hidup kita. Gaya hidup kita memberi. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat contoh-contoh yang begitu nampak jelas di hadapan kita. Ada beberapa banyak cabang-cabang olahraga yang di dalamnya butuh ketekunan, butuh latihan, butuh hal-hal yang benar-benar dilakukan terus-menerus. Tetapi apakah mereka sudah mempersiapkan dan mereka tidak pernah gagal? Wow, mereka juga sering gagal. Tetapi mereka tidak berhenti untuk mempersiapkan diri. Ya, bulu tangkis, tenis, renang, bahkan semua atlet olahraga. Ya, latihan keras itu adalah salah satu menu ataupun kegiatan mereka sehari-hari. Tetapi dalam perjalanan mereka, sekalipun sudah mempersiapkan, apakah mereka langsung berhasil? Enggak juga. Bisa aja dia udah mempersiapkan sekuat tenaga, tetapi gagal. Apakah mereka putus asa? Juga tidak. Mereka akan latihan lebih keras lagi. Mereka akan mempelajari kegagalan itu di mana. Sehingga mereka tiada hari tanpa latihan. Jadi Bapak Ibu dan saya sedang melatih diri untuk selalu mempersiapkan pertandingan. Kapan pertandingan kita? Setiap saat. Makanya jangan lepas, jangan pernah berhenti, jangan pernah lengah dalam mempersiapkan menuju pertandingan yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita pertanyakan kenapa mereka atau atlet itu terus latihan, dan sekalipun sudah lelah mereka terus sampai maksimal. Kenapa mereka lakukan seperti itu? Karena mereka tidak mau gagal, melainkan mereka ingin satu keberhasilan yang maksimal, kemenangan yang maksimal, dan menjadi juara di setiap event-event yang mereka ikuti. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang untuk bicara tentang gagal ini memang gak enak. Karena jangankan mengalami, mendengar aja sudah gak enak.
Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kegagalan itu salah satu yang sangat-sangat dimusuhi banyak orang.